Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira, NIM 21020100153 dari kelas PAI 2E. Pada video kali ini, saya akan menjawab 3 pertanyaan dari materi mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Langsung saja. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana tanggapan kalian terkait isu penundaan pemilu dan wacana masa penambahan periode presiden yakni 3 periode. Apakah setuju atau tidak dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya sesuai konstitusi kita. Baiklah, jawaban saya yaitu tidak setuju karena usulan ini jelas bentuk pelanggaran terhadap konstitusi sebab pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan bahwa pemilu dilakukan 5 tahun sekali dan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa masa jabatan presiden dan wakil presiden bersifat tetap yakni 5 tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Terlebih, konstitusi kita tidak membuka ruang adanya penundaan pelaksanaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Penundaan pemilu tersebut juga berpotensi mencoreng muka bangsa karena ingkar pada komitmen dalam bernegara yang tertuang dalam konstitusi. Kemudian, pertanyaan kedua yaitu jelaskan tentang alur pelaksanaan pemilu kita, lembaga-lembaga apa saja yang kemudian terlibat dalam proses pemilu itu, mulai daripada pendaftaran sampai dengan tahap pengesahan. Baiklah, yang akan saya jelaskan di sini adalah pelaksanaan pemilu DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Yang pertama, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Yang kedua, pembentukan PPK, PPS, dan PPLN. Yang ketiga, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Yang keempat, penataan dan penetapan daerah pemilihan yaitu atau dapil DPRD kabupaten atau kota. Yang kelima, penetapan jumlah kursi. Yang keenam, pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Yang ketujuh, kampanye. Yang kedelapan, pemungutan dan penghitungan suara. Yang kesembilan, penetapan hasil pemilu. Yang ke-10, pengucapan sumpah atau janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota. Kemudian, lembaga yang terlibat dalam pemilu ini adalah yang pertama, Komisi Pemilihan Umum yang biasa disingkat dengan KPU adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu. Yang kedua, Komisi Pemilihan Umum. Yang kedua yaitu Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi, yaitu penyelenggara pemilu di provinsi. Yang ketiga, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota yang disingkat jadi KPU Kabupaten atau Kota adalah penyelenggara pemilu di kabupaten atau kota. Yang keempat yaitu Badan Pengawas Pemilu yang biasa disingkat dengan Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilu yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kelima yaitu Badan Pengawas Pemilu. Badan Pengawas Pemilu Provinsi. Yang selanjutnya biasa disingkat menjadi Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah provinsi. Yang keenam, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten atau Kota yang biasa disingkat dengan Bawaslu Kabupaten atau Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten atau kota. Kemudian yang ketujuh, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang biasa disingkat dengan DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelantaran kode etik di penyelenggara pemilu. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu jelaskan alur atau mekanisme dari penetapan sebuah undang-undang mulai dari pengusulannya, pembahasannya, sampai pelaksanaannya. Siapa-siapa yang terlibat, bagaimana prosesnya? Jawabannya, yang pertama yaitu sebuah rancangan undang-undang bisa berasal dari Presiden, DPR, atau DPD. Yang kedua, rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga terkait. Kemudian, yang ketiga, rancangan undang-undang kemudian dimasukkan ke dalam proses legislasi nasional atau prolegnas atau badan legislasi DPR untuk jangka waktu 5 tahun. Yang keempat yaitu rancangan undang-undang yang diajukan harus dilengkapi dengan naskah akademik
kecuali untuk rancangan undang-undang anggaran, pendapatan dan belanja negara atau APBN, atau rancangan undang-undang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi undang-undang, serta rancangan undang-undang pencabutan undang-undang atau pencabutan Perpu. Yang kelima yaitu pimpinan DPR mengumumkan adanya usulan rancangan undang-undang yang masuk dan membagikan ke seluruh anggota dewan dalam sebuah rapat paripurna. Yang keenam, di rapat paripurna berikutnya diputuskan apakah sebuah rancangan undang-undang disetujui dengan perubahan atau ditolak untuk pembahasan lebih lanjut. Yang ketujuh, jika disetujui untuk dibahas, rancangan undang-undang akan ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Yang kemudian yang kedelapan, pembicaraan tingkat pertama dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran atau rapat panitia khusus. Kemudian yang kesembilan, pembicaraan tingkat 2 dilakukan di rapat paripurna yang berisi penyampaian laporan tentang proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakilinya. Kemudian yang ke-10, apabila tidak tercapai kata sepakat melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Yang ke-11, bila rancangan undang-undang mendapat persetujuan bersama DPR dan wakil pemerintah, maka kemudian diserahkan ke presiden untuk dibukukan tanda tangan. Dalam undang-undang ditambahkan kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Kemudian yang ke-12, rancangan hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU atau rancangan undang-undang disetujui bersama. Rancangan undang-undang tersebut menjadi sah, undang-undang, dan wajib diundangkan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.